Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan Sya'ban terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama shin, artinya adalah syarafun, kemuliaan. Yang kedua ain, artinya uluwun, ketinggian. Yang ketiga ba, artinya birrun, kebaikan. Yang keempat alif, artinya ulfah, kejinakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima nun, artinya adalah nur, cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraib, dan juga para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita umur dan kesehatan sehingga kita pada saat ini dapat berada di dalam salah satu bulan yang sangat dimuliakan, yaitu bulan Sya'ban Al-Mukarram. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan Sya'ban terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama shin, artinya adalah syarafun, kemuliaan. Yang kedua ain, artinya uluwun, ketinggian. Yang ketiga ba, artinya birrun, kebaikan. Yang keempat alif, artinya ulfah, kejinakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima nun, artinya adalah nur, cahaya. Orang-orang yang bisa menghormati bulan Sya'ban ini, maka dia akan dianugerahkan Allah 5 kemuliaan tersebut tadi. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana yang dimaksud dengan kita menghormati bulan Sya'ban ini? Para ulama menjelaskan bahwa bulan Sya'ban ini adalah satu bulan di mana kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik jasmani maupun rohani, untuk menghadapi satu bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban ini dianjurkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, yang nanti pada bulan Ramadan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi itu terhenti sama sekali, sehingga pada bulan Ramadan aktivitas pekerjaan kita semata-mata adalah untuk ukhrawi, untuk akhirat. Nah, demikian para muhibbin rahimakumullah tentang bulan Sya'ban yang mana kita pada saat ini berada di dalam bulan tersebut. Kemudian tidak lupa kita syukur kehadirat Allah, kita diberi hidayah, diberi inayah, sehingga kita kembali dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau, zurriyat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Makna daripada kalam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Zuhud wa zuhdu fid dunya dani mata'uha daril waba fama biha min marta'i tulhi anil ukhra wala tabqa wala tasfu bihalin fajtanibha awda'i. Artinya, dan berzuhud di dunia yang rendah kenikmatannya. Maksudnya rendah kenikmatan dunia itu nikmat yang ada di dalam dunia ini kadalawas rasanya. Jadi disebut
ad-dani mata'uha, rendah kenikmatannya. Nyaman nang kita rasakan besukan tadi masihlah ada wah ini nyamannya, ada lagi. Kenikmatan nang kita rasakan pada malam tadi kadang akan kita rasakan lagi pada siang harinya. Nah ini maksudnya kenikmatan di dalam dunia itu rendah nilainya. Seorang petani ini di dalam satu kisah melihat Nabi Sulaiman alaihissalam terbang. Nabi Sulaiman itu terbang cukup dengan sekaping papan. Kemana sidin mau terbang, angin siap membawa terbang. Kenapa Nabi Sulaiman itu terbang di atas perumahan? Yang di situ ada orang bertani. Jadi si petani ini bergeritik dalam hati, aku hendak bertakun lawan Nabi Sulaiman ini 3 macam, jakanya kawa. Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman agar turun dan dapati petani itu. Jadi papan sekaping tadi turun. Ujar Nabi Sulaiman, wahai petani, ikam nak bertakun apa lawan aku? Ujar petani, ada 3 yang kutakunakan. Yang pertama, wahai Nabi Sulaiman, kenikmatan yang pian rasakan semalam tu masihlah pian rasakan sekarang. Jadi Nabi Sulaiman kan ada lagi nikmat yang semalam itu sudah kurasakan semalam, hari ini hilang sudah rasanya. Nah ujar petani, demikian pula ulun nang lapah semalam itu kada ulun rasakan lagi lapahnya pada hari ini. Ulun nang semalam makan pakasam itu kada lagi rasanya wah ini sama wah ini kita. Nah, nang kedua, apakah pian kena mati? Jadi Nabi Sulaiman, aku kena mati juga. Berarti sama aja, ulun pun kena mati juga. Nang ketiga, apakah pian mati kena dihisap oleh Allah? Jadi Sulaiman, jelas aku mati dihisap oleh Allah. Nah sedangkan ulun mati kada akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ulun kada banyak mempunyai harta nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kenikmatan dalam dunia ini rendah kenikmatannya. Lain hal kenikmatan surga. Nah nikmat surga itu yatazayat, selalu bertambah. Kita makan nang hari ini sampai isuk nyamannya masih kada hilang lagi, makan pulang. Banyak diceritakan bahwa orang-orang nang aulia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala itu bermimpi makan makanan surga, bermimpi makan makanan surga. Nah, begitu terbangun daripada guringnya 40 hari kada mau makan makanan dunia, melihat nasi muntah, melihat iwak ayam muntah. Kenapa? Karena kenikmatan makanan yang dalam mimpi di surga itu masih terasa nyamannya dan kenyangnya. Nah inilah kenikmatan surga, itu kenikmatan yang tinggi ngarannya. Kalau kenikmatan dunia ini ad-dani mata'uha, yang rendah kenikmatannya. Negeri yang penuh dengan wabah, penyakit, macam-macam penyakit, kada terhitung jumlahnya penyakit yang ada di dalam dunia ini, dan tidak satupun kenikmatannya yang di dalam dunia ini sempurna, kada ada. Artinya apa-apa nikmat yang kita rasakan dalam dunia ini akibatnya membawa kepada kada baik. Orang yang nikmat dengan gula ketujuh makanan manis-manis, kena tuhannya akhirnya karena penyakit gula, kencing manis. Orang yang ketujuh makan daging, ujung-ujungnya kena darah tinggi. Orang ketujuh makan hintalu, ujung-ujungnya kena kolesterol tinggi.
Nah, semua nikmat yang diberikan Tuhan dalam dunia ini kada sempurna. Dunia melalaikan manusia dari akhirat, tidak kekal serta penuh persoalan, maka jauhi dan tinggalkanlah. Nah, ini pengertiannya syair yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi. Yang dimaksud dengan berzuhud di dunia adalah menghapuskan hasrat untuk memiliki dunia. Ini salah satu di antara pengertian zuhud. Kada kepingin memiliki nang kadada. Khuluwul qalbi amma khala bihil yad. Kosongnya hati dari sesuatu yang kosongnya tangan. Artinya kada mangapingini sesuatu nang kada ada beisi daripada dunia. Nah, ini termasuk daripada bagian zuhud. Menghapuskan hasrat untuk memiliki dunia karena menyadari bahwa dunia ini sangat rendah, penuh tipu daya, akan segera musnah dan melalaikan manusia sehingga mereka tidak mengabdi kepada Allah Ta'ala dan tidak beramal untuk negeri akhirat. Oleh karenanya dalam bait syair di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyifatkan bahwa nilai kenikmatan dunia sangatlah rendah, penuh dengan penyakit, dan tidak ada satupun keadaannya yang sempurna. Kan dunia ini tempat hukuman. Nabi Adam alaihissalam karena melanggar satu pelanggaran dihukum, dimasukkan ke dalam bumi ini, dunia ini. Dalam bait berikutnya beliau radhiyallahu anhu menyatakan bahwa dunia selalu membuat manusia lalai terhadap akhirat yang menjadi tempat kembalinya kelak. Tempat tinggal yang abadi, negeri yang kekal, tempat siksa dan kenikmatan. Kenapa kita kulir kada baca Al-Quran? Gara-garanya urusan dunia. Kenapa sembahyang tertunda daripada waktunya? Urusan dunia. Kenapa kada mengaji, kada menuntut ilmu? Gara-garanya adalah urusan dunia. Kenapa sampai menggawin yang diharamkan Allah? Urusan dunia. Nah, jadi dunia ini adalah melalaikan kita terhadap akhirat. Di samping itu dunia tidaklah kekal dan tidak ada satupun keadaannya yang jernih. Bahkan kebahagiaan yang terdapat di dunia ini selalu bercampur kesedihan. Sesuatu daripada dunia yang kita cintai, kita mesti ingat sesuatu itulah kayaknya yang bakal menyedihkan kita. Sesuatu dalam dunia yang sangat kita sayangi, itulah kayaknya yang maulah banyu mata kita keluar ketangis. Jadi semakin kita mencintai sesuatu daripada dunia, itu juga kayaknya yang maulah kita sakit. Mengapa? Karena kita sayangi, nang kita cintai daripada dunia. Kita yakin pasti berpisah lawan inya, inya berdahulu atau kita berdahulu. Nah, saat perpisahan itulah yang membuat kita paling sedih.
Orang-orang yang hubbud dunia dalam sakaratul maut menemukan kepedihan-kepedihan yang luar biasa. Kenapa sebabnya? Karenanya berpisah dengan hal-hal yang banyak yang dicintainya. Orang tuh pada hendak mati, orang takutan mati karena banyak punya kenikmatan-kenikmatan dunia. Matinya itu yang paling sedih. Makin banyak yang kita sayangi dalam dunia ini, makin banyak kesedihan kita di waktu sakaratul maut. Orang yang paling kita sayangi itulah yang paling menyedihkan kita. Ada seorang raja, dalam satu kisah, seorang raja ini satu hari datang tamu membawa cupu. Cupu ini barang antik yang mahal harganya. Si tamu ini berhadiah kepada raja. Ajar tamu, wahai raja, ulun nak memberi pian cupu nih, cupu nak antik. Ya raja, karena dulu aku minta pendapat lawan para penasihatku. Minta pendapat raja dengan penasihatnya. Dari sekian banyak penasihat itu menyuruh, terima, itu hadiah. Ada satu penasihat, ada usah pian terima wahai raja cupu itu. Kenapa? Pian sudah ada aja bisa cupu, perhiasan di dinding, dalam lemari, ada lagi sudah diisi, kada usah lagi diterima itu. Walaupun cupu ini pembaiknya daripada cupu yang ada, sebaiknya pian kada usah menerima. Si raja ini membuat pendapat yang paling banyak, terima cupu tadi. Hari ini diterima, raja sama lama mengguling cupu itu aja. Nah, kesayangan dicupu. Seorang banyak isi cupu, kada macam ini cupunya, luar biasa baiknya. Esok hari cupu tadi gugur, pecah cupunya. Taungut raja, lalu ujarat nang penasihat nang menangati, nah para raja dilungutakan pian cupu nang semalam tuh pecah, jadi aku sakit hati, maka sayang banget aku lawan cupu itu. Nah pian terima masa malam cupu itu, apakah ada pian terima kada sakit hati pian hari ini? Nah jadi nang maulah sakit hati itu justru barang yang paling kita sayangi sebenarnya. Makin sayang kita lawan barang itu, kayaknya paling menyakiti barang itu. Paling kita sayangi manusia itu, itulah manusia yang paling menyakiti kita. Kenapa? Karena pasti ada perpisahan. Ima kita berpisah berdahulu atau inya mendahului kita. Jibril berkata kepada Nabi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, jam cintai siapa-siapa kau cintai saja, tapi ingat satu hari kau akan berpisah akan dia. Nah itulah dunia ini. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika dunia ini dijauhi dan ditinggalkan. Sebagaimana ucapan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu di atas, maka jauhilah dan tinggalkanlah. Beliau radhiyallahu anhu telah mencela dunia dan menyifatkannya sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Ta'ala. Kenikmatan dunia yang rendah yang kita diperintahkan untuk berzuhud terhadapnya, dunia yang macam apa kita disuruh meninggalkannya, dunia yang macam apa kita disuruh jangan memilikinya, dunia yang macam apa yang disuruh kita jangan mencintainya. Nah, kenikmatan dunia yang rendah yang kita diperintahkan untuk berzuhud terhadapnya adalah setiap bagian dari dunia ini yang tidak dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan tidak berguna ketika berjumpa dengannya dan kembali kepadanya. Ini dunianya yang macam itu. Dunia nang pacang kada membawa manfaat di akhirat. Ini yang disuruh jangan dicintai. Dunia nang bakal kadang menyamanakan kita kena bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia nang macam ini yang disuruh ditinggalkan. Barang
benda, manusia nang pacang menyulitkan kita di hadapan Allah, itu nang disuruh kita zuhud. Jadi kalau samuan dunia disuruh zuhud. Zuhud itu bukan artinya kita kada punya harta sama sekali, kada. Zuhud itu bukan kada punya rumah, zuhud itu bukan kada punya motor, zuhud itu bukan kada punya duit. Tetapi zuhud itu kita disuruh menghilangkan sesuatu nang bakal memudaratkan kita di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngarannya zuhud. Bahkan dalam hadis disebutkan ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Kalau orang bertanya kepada Syekh Sulaiman Ad-Darani, dunia yang macam apa yang dilaknat Allah itu? Beliau menjawab, kullu ma yashghaluka anillah, dunia yang membuat engkau sibuk daripada Allah Ta'ala. Nah, ini dunia yang mesti dibuang. Mau urus ini, gara-gara kita mau urus ini, nah sembahyang tertunda, sembahyang kada berjamaah. Nah, ini dunia yang mesti disingkirkan. Tiap-tiap barang, tiap-tiap benda, tiap-tiap duit nang kita mau urusnya itu, nah akibatnya lalai daripada Allah. Ini mas'um, artinya apa? Kada ada berkah. Nyatakan bila kita berurusan nang apa ke urusan dunia, sampai tertinggalakan sembahyang dari waktunya, sampai tertinggalakan sembahyang berjamaah gara-gara mau urus ini. Nah, itu mas'um, itu benda kada ada lagi berkahnya, kada ada lagi berkahnya, karena sudah melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu hal-hal yang telah disebutkan dalam firman-Nya, minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dunia-dunia yang biasanya, yang kebanyakannya melalaikan seseorang daripada Allah, dari wanita-wanita. Ini mun laki-laki, mun bini-bini artinya pria-pria, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Ini yang kebanyakan manusia lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berusaha sagan apa berusaha mengkusi bini. Kadang-kadang karena memikirkan ini bini, kalanggar hukum Allah, ketinggalkan keparduan Allah karena kesayangan di bini. Bini sudah cukup, anak, sagan anak, anak cukup, sagan cucu, nanggali cucu kayak nang alih, cucu sudah cukup, buyut, kada ada habis-habisnya. Nah, itulah dunia yang banyak melalaikan kita daripada Allah, itu adalah nisa, banin, dan qanatiril muqantarah. Bini-bini sebaliknya laki-laki berusaha macam-macam untuk laki. Kadang-kadang yang diusahakan itu melanggar peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya demi untuk menyenangkan laki. Jadi ini artinya bukan kita dilarang mempunyai bini, bini bukan dilarang beisian laki, bukan dilarang beisian anak, bukan dilarang beisian harta. Cuma Allah menjelaskan bahwa inilah yang seringkali membuat manusia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak ini aja maksudnya zuhud. Kita ada harta, mesti dipikirkan, apakah harta ini membuat aku lalai kepada Allah? Apakah harta ini membuat aku sombong? Apakah harta ini membuat aku kikir? Apakah harta ini membuat aku takut mati? Apakah
ini harta sebabnya aku macam-macam. Nah, bila harta itu sebab akibat dari macam-macam, nah kita disuruh zuhud dengan harta tersebut. Jadi kada semuaan harta. Misalnya kita ada 10 macam harta, maunya sugih bisa 10 buah toko, 10 buah toko. Bukan kita zuhud disuruh membuang ke 10 tokonya, kada. Nah, kita lihat mana toko-toko nang memudaratkan agama. Wah, ini toko masalah nih. Ini rancak mau urus toko ini aku ketinggalan sembahyang. Rancak mau urus toko ini macam-macam. Nah, ini toko berarti mesti zuhud daripada sebuah toko ini. Atau kono sebuting ini baik, nah kadang usah genakan aja itu. Jadi zuhud ini intinya adalah menjauhkan diri daripada dunia nang membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berisi 20 buah toko, tapi ke-20 buahnya ini baik, membawa kepada kesyukuran, membawa kepada kebaikan agama, ada jadi masalah berisi walaupun 100 buah toko. Ini zuhud. Bukan arti miskin, zuhud pakaian jumpang camping, kalian itu zuhud. Zuhud bukan itu. Zuhud ini meninggalkan sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Rasul, firman Allah, inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bini, anak, harta, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada sisi Tuhan mereka. Ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada surga yang mengalirnya di bawah sungai-sungai. Ini untuk mereka-mereka yang mampu zuhud serta keridaan Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang sidik jujur, yang tetap taat dalam keadaan susah atau senang, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Surah Ali Imran ayat 15 sampai 18. Dunia. Nah, apa arti dunia? Nang dicela, nang kita disuruh menjauhinya, jangan mencintainya, adalah segala sesuatu yang melalaikan manusia dari Allah, dari pengabdian kepadanya dan dari akhirat. Itu dunia nang dicela. Gawian, amun kita bagawi ini tagawi maksiat sudah kada-kawa kada. Nah, mesti zuhud daripada pekerjaan itu. Makanya zuhud ini ada nang wajib. Zuhud ada nang wajib. Itu apa? Zuhud nang wajib ini meninggalkan dunia yang membuat inya melanggar hukum Allah. Ini zuhudnya wajib. Amun aku beisian barang ini nah tagawi maksiat terus. Nah, tinggalkan barang itu. Aku begawi di sini, tagawi maksiat terus, begawi di sini kada kawa kada berdusta, begawi di sini kada kawa kada menguli orang, tinggalkan pekerjaan itu. Ini zuhud yang wajib. Ada zuhud nang sunat. Nah, zuhud nang sunat ini adalah aku begawi ini sembahyang kada kawa berjamaah. Aku begawi ini banyak terperbuat nang makruh-makruh. Nah, meninggalkan pekerjaan itu termasuk zuhud yang disunatkan. Zuhud yang disunatkan. Dunia adalah segala sesuatu yang melalaikan manusia dari Allah, dari pengabdian kepadanya dan dari akhirat.
Wujud lahiriah dunia adalah wanita, pasangan hidup artinya, anak dan semua yang disebutkan dalam ayat di atas. Sedangkan bentuk batin dunia adalah keinginan syahwat nafsu untuk memperoleh semua itu. Sedangkan zuhud adalah berpalingnya hati dari semua itu dengan mengutamakan semua urusan Allah Ta'ala dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ad-dunya matiyatul mu'min. Dunia ini adalah tunggangannya orang beriman. Dengan dunia dia bisa bertunggangan sampai menuju surga. Nah, ini dunia nang baik. Dunia nang macam apa? Dunia nang memudahkan inya ibadah. Dunia nang membuat inya selalu bersyukur kepada Allah. Dunia nang memudahkan inya membantu orang. Nah, ini dunia nang disebut Nabi matiyatul mu'min, tunggangannya orang yang beriman. Allah berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan bil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu surga kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu akibatuhul jannah war ridha, akibatnya surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk dijadikan harapan. Disebutkan Nabi Sulaiman riwayat dengan pasukannya dikawal oleh beberapa pengawal-pengawal dengan unta-unta, kuda, macam-macam tunggangan. Kalau ada seseorang berkata, mudahan aku dapat seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar, ujar Nabi Sulaiman, wahai fulan, semua yang aku miliki ini jauh lebih baik satu kali tasbih daripada apa yang aku miliki. Kenapa? Karena tasbih itu adalah kekal, sedangkan yang aku miliki ini akan habis binasa. Seluruh harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman lebih baik, subhanallah, lebih baik sekali, subhanallah. Orang yang mampu membaca subhanallah sekali lebih baik daripada memiliki seperti harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Sesungguhnya ayat yang membahas permasalahan zuhud sangatlah banyak. Mereka yang mempelajari dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran pasti mengetahuinya. Tetapi wa may yatadzakkaru illa may yunib, dan tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Nangkawa memperhatikan nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari Rasulullah tentang zuhud ini. Nangkawa itu hanya orang nang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi dan athar salaf tentang zuhud hampir tidak terhitung jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Berzuhudlah terhadap dunia maka Allah mencintai, dan berzuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia maka mereka mencintai. Para ulama ahli sufi berkata, innallaha yu'tiz zahid fawqa ma yurid wa yu'til 'arif muwafaqata ma yurid wa yu'tir ragib duna ma yurid. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang zuhud melebihi daripada yang ia kehendaki. Kalau orang zuhud tu bakal hendakinya dunia nang diperlukannya, Allah beri lebih daripada apa yang diperlukannya itu.
Dan Allah memberikan dunia kepada orang yang arif sesuai dengan permintaan si arif. Allah memberikan dunia kepada orang yang cinta dunia kurang daripada apa yang ia kehendaki. Orang yang cinta dunia atau menghendaki dunia sekian, Allah beri di bawah daripada itu. Allah beri di bawah daripada itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waz-zahadah fid dunya turihul qalba wal badan. Zuhud terhadap dunia membuat hati menjadi tenang dan tubuh tidak kelelahan. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Zuhud memiliki beberapa tingkatan. Pertama, zuhud terhadap sesuatu yang haram dan syubhat. Ini wajib. Zuhud seperti ini merupakan bagian dari takwa. Kedua, zuhud terhadap hal-hal yang melebihi kebutuhan hidup. Inilah zuhud yang dimaksud. Dan masih banyak lagi tingkatan zuhud berdasarkan pendurungnya. Jadi zuhud, orang yang sudah kawal zuhud disebut zahid. Sedangkan orang yang berlatih zuhud disebut mutazahid. Artinya zuhud ini kadang-kala kada latihan. Zuhud itu kadang-kala kada latihan, mesti dilatih. Ada peluang-peluang dunia ditawarkan kepada kita. Ada peluang-peluang nikmat ditawarkan kepada kita. Nah, apakah semua peluang itu kita ambil? Nah, dipikirkan. Kalau ini ku ambil, banyak masalah, menggaduhnya, memeliharanya, banyak kayaknya Allah dilewatkan, Allah dilupakan. Nah, berarti ini mesti ditinggalkan. Nah, ini zuhud. Orang mutazahid itu orang yang mengusahakan zuhud. Ia bersusah payah agar bisa zuhud. Masih kepingin dengan dunia, masih sayang dengan dunia, cuma dia paksa zuhud. Nah, ini mutazahid. Nah, sudah inya bisa dengan lapang hati menyisihkan dunia yang menggangguinya, hanya disebut zahid, orang yang zuhud. Zuhud memiliki manfaat duniawi dan ukhrawi. Manfaat zuhud antara lain adalah dia merupakan sifat para nabi dan wali, memberikan ketenangan kepada ruh dan jasad dalam melakukan ketaatan, dan dapat menimbulkan kenikmatan dalam beribadah. Sedangkan orang yang mencintai dunia tidak akan dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dapat kenikmatan. Kenapa? Banyak yang digenangakan. Imbas sembahyang ini menghadang berpuluh-puluh macam urusan. Kita sembahyang untuk banyak, sembahyang dalam pukul. Orang berumur nak nukar, kayak apa nak nyaman sembahyang. Ini berumur sudah muka tukuh nak nukar barang. Soalnya kalau ada berumur, kalau bina maling ada. Ini sembahyang ada mau nyaman. Selama ada dunia itu masih ada mau nyaman beribadah. Sedangkan orang yang mencintai dunia tidak akan dapat merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud akan membuat seseorang mengurangi pergaulan dengan penghuni dunia yang lalai dan lupa kepada Allah. Di samping itu masih banyak manfaat zuhud lagi. Nah, jadi supaya kawa bersifat dengan zuhud, pertama, banyak membaca tentang dunia dan membaca tentang surga atau akhirat. Oh, dunia kayak ini. Sedangkan surga akhirat kayak ini tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan zuhud ini meninggalkan kawan-kawan yang hubud dunia. Karena kawan ini sangat mempengaruhi. Meninggalkan kawan yang hubud dunia.
kalau kita hendak dapat zuhud. Yang ketiga, mengawani orang-orang salihin, mengawani orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 perkara itu pokok agar bisa zuhud. Banyak membaca tentang sebab penyakit-penyakit dunia, banyak membaca tentang kenikmatan-kenikmatan yang disediakan Allah jika kita berpaling daripada dunia. Yang ketiga, sehari-hari kita bergaul, berkawan dengan orang yang sudah takwa, yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berkata, zuhud seorang muslim di alam mulki ini yaitu zuhud terhadap jagat raya yang merupakan hijab terjauh. Ini zuhud yang paling rendah, zuhud terhadap dunia. Zuhud seorang mukmin di alam jabarut adalah terhadap dirinya sendiri yang merupakan hijab terdekat. Nah, dia zuhud dengan zuhudnya. Ada orang yang bangga dengan zuhudnya, dikeluarkan daripada gulungan zuhud. Ini zuhud, tapi bangga dengan zuhudnya. Dia mengagung-agungkan kezuhudannya. Kemana-mana dia cerita tentang zuhudnya. Nah, seorang mukmin di alam jabarut adalah terhadap dirinya sendiri yang merupakan hijab terdekat. Banyak orang-orang mampu zuhud terhadap dunia, tapi kadang mampu zuhud terhadap zuhudnya. Ada ini rezeki peluang dunia ditolak, ada peluang ini ditolak, ada peluang ini dijauhkan, ada BIC ini diberiakan. Banyak yang mampu macam itu, tapi sedikit yang mampu zuhud terhadap zuhudnya. Nah, kayak ini berkisah, aku ada ini kutolak, aku ada dapat ini kuberiakan, aku ada dapat ini kujauhkan. Nah, ini ngarannya sudah belum zuhud dengan zuhudnya sendiri. Ini hijab yang paling terdekat, hijab al-aqrab, hijab yang paling dekat adalah dirinya sendiri. Ini sudah mampu zuhud dengan dunia, tapi belum mampu zuhud terhadap zuhudnya sendiri. Nah, lain orang mengisahkan itu pada termasuk tadi si Ano diberi orang pada mau menerima. Nah, ini orang mengisahkan, ada jadi masalah. Nang jadi masalah ini adalah dirinya sendiri mengisahkan tentang kezuhudannya. Nah, ini nang terkeluar daripada gulungan zahidin, keluar. Zuhud seorang muhsin di alam malakut adalah terhadap segala sesuatu selain Allah. Ya, zuhud walaupun dengan surga ditolaknya, bidadari ditolaknya, gedung-gedung surga ditolaknya. Ya, zuhud kepada semuaan itu. Nang inya kehendaki adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah hijab para sufi tersingkap. Sebenarnya zuhud adalah rendahnya nilai dunia dalam hati seseorang. Seorang zahid akan mengimpakkan hartanya untuk Allah dan kepentingan akhirat dengan senang hati dan dengan tidak terpaksa. Memang di awal zuhud manusia akan merasa keberatan untuk mengimpakkan hartanya, tetapi hal ini dapat diatasi dengan cara melatih diri dengan penuh kesabaran. Kadang-kadang ada latihannya zuhud ini. Nah, kemudian sabar dan syukur. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.